Di zaman yang serba terbuka ini tentang informasi, gue banyak banget nih nemuin orang-orang di sekeliling gue yang ngalamin emosi negatif atau kekecewaan. Biasanya masalah yang sering gue temuin dan termasuk gue sendiri pun pernah alamin gitu. Kayak masalah percintaan, karir, dan yang lainnya. Buat lo yang lagi ngerasa kayak gini, lo ngerasa overthinking, bingung, sedih, atau kecewa, lo bisa simak video ini. Kita juga bisa sama-sama belajar tentang gimana caranya biar kita nggak kecewa dan tetap tenang di saat keadaan lagi nggak baik-baik aja. Gua mau bilang kalau kita lagi ngerasa emosi di saat kita lagi sedih, kecewa, dan cemas, itu adalah hal yang wajar ya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita lagi sedih dan kecewa terus-terusan dan nggak bisa kita kontrol dengan baik, lama-lama ya bikin ngerusak kesehatan mental kita, kayak overthinking, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Makanya di video pertama gue ini, gue mau bahas soal stoicism. Ngomongin soal stoicism, belakangan ini udah cukup populer ya. Jadi singkatnya, stoicism ini adalah aliran filsafat yang ngebantu kita untuk ngembangin diri dengan tetap hidup sederhana, tenang, dan lebih bahagia dengan kehidupan. Mungkin untuk lo yang udah pernah baca atau udah tahu, pasti udah paham lah ya soal stoicism itu apa. Tapi buat lo yang belum mengenal, di kesempatan gue ini, gue mau ngenalin beberapa hal yang bisa banget buat kita terapin supaya kita bisa kontrol emosi negatif kita. Pertama yang perlu kita sadar adalah bahwa selama kita hidup di dunia ini, bakalan terus ada yang namanya hal buruk. Itu udah pasti ya, dan emang begitu realitanya. Bahkan ada salah satu filsuf stoik bernama Marcus Aurelius ya. Dia bilang kita harus selalu mempersiapkan diri dengan hal-hal buruk yang bisa terjadi pada diri kita setiap harinya. Bahkan Marcus Aurelius ini juga ngebiasain buat bilang ke dirinya setiap pagi kalau hari ini dia bakalan nemuin orang-orang yang menyebalkan, buat dia kesel dan hal buruk lainnya. Nah, karena dia udah nyiapin diri dan ketika itu kejadian ya, dia jadi lebih bisa kontrol emosinya gitu. Jadi kalau dalam kehidupan lu nemuin sedikit kebahagiaan, ya lu bisa happy. Tapi kalaupun di saat hal yang sama atau di saat yang sama lu nemuin hal buruk, ya udah, lu nggak akan berlarut karena lu udah nyiapin sebelumnya gitu. Terus poin berikutnya, gimana sih caranya supaya kita bisa kontrol emosi negatif kita dan kita nggak berlarut dalam kekecewaan? Di stoicism ini terbagi ke dalam dua dimensi ya, ada internal dan eksternal. Di mana dimensi internal ini ngebahas tentang suatu hal yang ada dalam kendali penuh pada diri kita, misalnya tujuan kita, keinginan kita, pertimbangan kita, dan segala hal yang berasal dari tindakan kita sendiri. Sedangkan kalau dimensi eksternal ya, itu berisi tentang hal yang di luar dari kontrol kita. Misalnya bencana alam, kondisi saat kita lahir, pendapat orang lain, dan apa yang orang lain pikirkan. Kalau menurut filosofi stoik, salah satu alasan kenapa kita suka nggak tenang atau suka nggak bahagia karena ya kita selalu berusaha buat kontrol atas hal yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol gitu. Padahal yang cuma bisa kita kontrol ya diri kita sendiri, mindset kita, respon kita, rencana kita. Kalau orang mau baik atau jahat sama kita ya kita nggak bisa kontrol gitu. Belum lagi fenomena aktivitas di media sosial yang tanpa disadari menuntut kita untuk selalu tampil sempurna. Memang nggak bisa dipungkiri ya, zaman semakin berkembang dan kita bisa tahu segala informasi yang bisa kita dapat dari manapun. Di satu sisi itu memang hal yang baik, tapi di sisi lain kita juga nggak bisa ngebuang fakta kalau ini bisa juga jadi nggak baik gitu. Misalnya saat kita buka Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya yang nampilin sekelompok anak muda yang udah sukses. Terus
lu lihat story teman-teman lu udah pada sukses, kerja di perusahaan ternama, punya bisnis, bisa beli barang mahal, mereka terlihat lebih sukses dari lu, dan lu ngerasa kalau hidup lu gini-gini aja atau nggak lebih baik dari mereka. Dengan terus-menerus lu terjebak dalam situasi ini, lu jadi ngerasa bingung, lu ngerasa tertinggal, lu ngerasa orang lain maju sedangkan hidup lu gini-gini aja. Lu kehilangan arah yang akhirnya lu malah butuh validasi dari orang lain supaya lu juga terlihat lebih keren gitu. Lu jadi lebih barang yang seharusnya nggak lu butuhin. Lu beli barang supaya kelihatan oke, yang sebenarnya orang lain juga nggak peduli dengan apa yang lu gunain gitu. Jadi stoicism ini datang untuk merubah mindset kita tentang apa yang kita bisa kontrol dan apa yang nggak bisa kita kontrol. Soal yang udah gue bilang tadi, yaitu respon dari orang lain soal apa yang kita lakuin. Jadi fokus aja lakuin hal yang terbaik yang bisa kita lakuin tanpa peduli orang mau lakuin apa dan orang mau respon apa soal apa yang kita lakuin. Misal lu kerja nih di sebuah perusahaan, atau misal lu lagi ngebuat sebuah karya, yang bisa lu kontrol ya tentang karyanya seperti apa. Cara ngebuat karya yang baik itu gimana, itu yang berada dalam kendali lu, termasuk pesan yang ingin lu sampaikan terhadap karya itu. Tapi setelah karya lu udah selesai dan orang lain gak suka dengan karya lu, mencaci karya lu atau memuji karya lu, itu ya udah benar-benar di luar kendali lu. Dan kalau misal lu menaruh kebahagiaan terhadap respon yang bagus dari orang lain, ya lu gak akan dapat kebahagiaan yang lu inginkan. Tapi kalau misal lu menaruh faktor kebahagiaan pada apa yang menjadi kendali lu, dimana lu akan bahagia kalau karya lu tercipta sesuai dengan apa yang lu mau, ya lu akan lebih damai dan tenang gitu ketika lu mendapatkan respon apapun dari orang lain terhadap karya yang udah lu buat. Poin berikutnya adalah stoicism ini ngajarin kita untuk menerima segala hal yang terjadi. Di stoicism ini juga ngajarin kita untuk bersikap rasional ya. Artinya, kalau kita mau ngelakuin suatu tindakan, maka kita akan sudah berpikir tentang kemungkinan terburuk yang akan terjadi kalau kita ngelakuin tindakan itu. Jadi, dengan kita ngebayangin hal terburuk, kita jadi lebih siap kalau kemungkinan hal terburuk itu datang pada diri kita. Misalnya pada saat kita lagi PDKT-an sama gebetan, kita nggak bisa kontrol nih, apakah gebetan kita bakalan suka atau tertarik sama kita. Tapi yang cuma bisa kita kontrol dan bisa kita lakuin adalah dengan nampilin sisi terbaik kita, penampilan kita, perlakuan baik kita yang ngebuat dia nyaman, dan hal lainnya yang bisa kita kontrol gitu. Kita pikirin juga soal hal terburuk yang kemungkinan akan terjadi ya pada saat kita lagi PDKT-an. Oke, hal yang terburuk yang akan terjadi misalnya adalah penolakan. Jadi pada saat lu coba untuk ngungkapin dan beneran yang datang adalah penolakan, ya it's okay gitu. Mungkin lu bakal kecewa, iya lu kecewa. Lu sedih, iya lu sedih. Tapi itu nggak akan buat lu berlarut dalam kekecewaan itu. Karena dari awal lu udah pikirin hal terburuk yang akan terjadi kalau lu ngelakuin itu. Tapi kalau misalkan lu diterima, ya lu pasti bakalan bahagia banget gitu. Ngomongin soal menerima hal terburuk, emang nggak bisa dipungkiri ya. Kalau nerima itu emang gak gampang. Makanya kita anggaplah kalau nerima ini adalah bagian dari proses latihan untuk melatih kontrol emosi negatif kita. Mungkin kita susah buat tenang, susah buat gak overthinking, susah buat gak emosi, tapi ya it's okay. Yang penting sekarang kita tahu kalau kita lagi dalam proses belajar. Jadi stoicism ini tuh bukan filosofi kaku, ini tuh filosofi yang ngajarin supaya kita nggak gampang kecewa di dunia yang serba cepat ini. Stop dulu, stop overthinking, fokusin energi lo ke hal yang bisa lo kontrol.